Aku tak pernah membayangkan suatu hari aku harus menyamar menjadi kuli bangunan, berpeluh, berdebu, dan dipandang rendah demi mendidik darah dagingku sendiri. Namaku Surya Pratama. Di atas kertas, aku adalah direktur utama perusahaan konstruksi terbesar di kota ini. Gedung-gedung tinggi, jalan tol, dan jembatan megah, sebagian besar berdiri karena tanda tanganku. Namun di rumah, aku hanyalah seorang ayah yang gagal mendidik anaknya sendiri. Anakku bernama Arga. Sejak kecil, hidupnya tak pernah kekurangan apapun. Ibunya meninggal saat ia berusia 10 tahun. Dan sejak saat itu, aku menebus rasa bersalahku dengan satu hal. Uang. Aku menuruti semua keinginannya. Minta motor sport, aku belikan. Minta ponsel terbaru, 2 sekaligus. Nilai jelek, tinggal pindah sekolah. Aku pikir itu bentuk kasih sayang. Ternyata, itu adalah kesalahan terbesarku. Suatu sore, aku mengajaknya meninjau salah satu proyek. Baru 5 menit berdiri, Arga sudah mengerutkan hidung. Bau banget ya, panas, kotor. Kok orang-orang mau sih kerja begini? Aku terdiam. Lalu ia menambahkan kalimat yang menghancurkan dadaku. Kalau aku nanti kaya, aku nggak mau jadi orang-orang kayak gini. Aku melihat para kuli yang sedang mengangkat semen di kejauhan. Wajah mereka hitam oleh debu. Tangan mereka kasar, tapi mereka bekerja dengan jujur. Saat itulah aku sadar, anakku tidak jahat. Ia hanya tidak pernah merasakan kerasnya hidup. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan masa depan Arga menghantuiku. Kaya, berkuasa, tapi kosong empati. Aku tak bisa menasehatinya dengan kata-kata. Ia sudah terlalu biasa hidup nyaman. Maka aku memilih cara paling ekstrim. Aku akan menyamar menjadi kuli bangunan, menempatkan Arga sebagai peserta magang lapangan, bekerja bersamanya tanpa ia tahu siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, aku menanggalkan jas mahal. Aku mengenakan baju lusuh, sepatu usang, dan topi proyek yang sudah retak. Saat bercermin, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Kalau ini gagal, setidaknya aku sudah mencoba menjadi ayah yang sesungguhnya. Jam 5 pagi. Matahari bahkan belum muncul, tapi lokasi proyek sudah hidup. Arga datang dengan wajah kusut. "Yah, serius harus jam segini?" Aku hanya tersenyum tipis, lalu pergi bergabung dengan para kuli. Arga tidak tahu. Aku berdiri tepat di sampingnya, membawa karung semen yang sama beratnya. 1 jam pertama, tangannya mulai gemetar. 2 jam, keringat membanjiri wajahnya. 3 jam, ia muntah di balik tumpukan pasir. Sementara itu, para kuli yang ia anggap rendah tetap bekerja. Saat istirahat, Arga terduduk lemas. "Pak, kerja begini tiap hari?" tanyanya padaku. "Iya nak," jawabku pelan. "Dari pagi sampai sore, kadang lembur, kadang kehujanan." Ia terdiam. Hari kedua, Arga mulai mengeluh lebih sedikit. Hari ketiga, ia mulai bertanya, "Pak, Bapak kerja buat siapa?" "Buat anak saya, supaya dia bisa sekolah dan hidup lebih baik." Kalimat itu membuat Arga menunduk lama. Ia mulai memperhatikan. Kuli tua yang tangannya gemetar tapi tetap bekerja. Kuli muda yang tertawa meski gajinya kecil. Kuli yang pulang dengan wajah lelah tapi senyum bahagia. Untuk pertama kalinya, Arga melihat dunia yang tak pernah ia sentuh. Suatu sore, hujan turun deras. Tanah licin, beban berat. Aku terpeleset saat mengangkat semen. Tubuhku jatuh keras. "Pak!" Arga berteriak dan berlari ke arahku. Topiku terlepas, wajahku terlihat jelas. Wajah Arga pucat, tangannya gemetar. "Ah, ayah!" Hujan menyatu dengan air mata kami. "Iya nak," kataku lirih. "Ayah menyamar, karena ayah takut kamu tumbuh tanpa hati." Arga memelukku erat.
Isaknya pecah. Arga malu ya, Arga jahat, Arga nggak tahu apa-apa. Aku mengusap banggungnya. Justru hari ini kamu belajar jadi manusia. Sejak hari itu, Arga berubah. Ia masih hidup berkecukupan. Namun, ia menghormati siapapun. Ia tidak meremehkan pekerjaan apapun. Ia tahu setiap rupiah ada keringat di baliknya. Dan aku belajar satu hal paling penting. Jadi ayah bukan soal memberi segalanya, tetapi mengajarkan makna hidup, meski harus menyamar jadi siapapun. Aku pernah menjadi kuli, dan itu adalah jabatan paling mulia yang pernah kujalani. Semua orang mengira ceritaku berakhir bahagia. Seorang ayah berhasil menyadarkan anaknya. Seorang anak belajar menghargai kerasnya hidup. Tapi, hidup tidak selalu sebaik cerita. Beberapa bulan setelah proyek itu selesai, Arga benar-benar berubah. Ia menolak fasilitas berlebihan. Ia memilih naik kendaraan umum. Ia bahkan sering datang ke proyek hanya untuk menyapa para kuli. Suatu malam, ia berkata padaku, "Ya, kalau nanti aku sukses, aku mau bangun rumah buat para pekerja." Aku tersenyum bangga. Aku pikir tugasku sebagai ayah telah selesai. Aku salah. Suatu pagi, telepon rumah berdering keras. "Pak Surya, mohon segera ke rumah sakit." Dunia seakan berhenti. Aku teringat hari hujan itu, tubuhku yang terjatuh, rasa nyeri di dada yang waktu itu kuabaikan. Dokter menatapku lama sebelum bicara. "Bapak mengalami kerusakan jantung cukup parah. Selama ini tertutup oleh aktivitas dan adrenalin." Aku tertawa kecil. "Berapa lama, Dok?" Dokter menunduk. "Kami tidak bisa menjanjikan waktu panjang." Aku tidak memberitahu Arga. Sebaliknya, aku kembali menyamar. Bukan lagi sebagai kuli, tapi sebagai orang biasa yang perlahan menghilang dari hidupnya. Aku menolak diantar. Aku menolak perawatan mahal. Aku ingin hari-hariku terlihat normal. Sampai suatu sore, Arga menemukan sesuatu di laci meja kerjaku. Sebuah map coklat tua, bertuliskan tangan untuk anakku jika ayah pergi. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, salinan hasil medis, surat wasiat, dan satu foto lusuh. Aku sebagai kuli berdiri di sampingnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu ia datang ke kamarku. Aku terbaring lemah. "Ya?" Suaranya pecah. "Kenapa ayah nggak bilang?" Aku tersenyum tipis. Karena pelajaran terakhir ayah bukan soal kerja keras. Aku menggenggam tangannya sama seperti dulu ia menggenggam tanganku di proyek. Tapi tentang kehilangan. Tangisku pecah. "Supaya kamu tahu, hidup itu singkat, Nak. Jangan tunggu nanti untuk jadi manusia baik." Aku pergi 3 hari kemudian. Tidak di kantor, tidak di rumah mewah. Aku pergi di proyek kecil. Duduk di bangku kayu, memandang para kuli bekerja. Tempat di mana aku pernah menjadi manusia seutuhnya. Di pemakamanku, Arga tidak mengenakan jas mahal. Ia mengenakan baju kerja proyek. Dan saat semua orang pulang, ia berdiri lama di sana. Lalu berbisik, "Terima kasih ya, karena menyamar jadi kuli agar aku belajar menjadi manusia." Sejak hari itu, perusahaan kami berubah nama. Bukan lagi memakai nama keluargaku, tapi satu nama sederhana terpampang di setiap proyek. Kerja keras adalah kehormatan. Dan itulah warisan terakhirku.